Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqamah hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, di dunia yang penuh fitnah ini, kita tidak hanya diuji dengan harta, kedudukan, dan berbagai kesibukan, tetapi juga diuji dalam kesucian hati, dalam menjaga tauhid, dan dalam takut kepada bahaya terbesar bagi manusia, yaitu syirik. Hari ini kita belajar bersama dengan hati yang jujur tentang bahaya syirik, keutamaan tauhid, tawakal, dan rasa takut kepada Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk menerima nasihat. Takut terhadap syirik. Saudaraku, mengapa harus takut syirik? Karena syirik adalah dosa terbesar, satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni jika seseorang mati membawanya. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Bayangkan, dosa sebesar apapun, zina, riba, bahkan membunuh, masih mungkin Allah ampuni. Tapi syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, manusia yang paling jauh dari kemusyrikan, masih memohon perlindungan dari syirik. Allah berfirman tentang doanya, Wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Jika Ibrahim, bapak para nabi saja takut syirik, bagaimana dengan kita? Syirik bisa datang tanpa terasa, bukan hanya menyembah patung, tetapi ria, ingin dipuji dalam ibadah, bergantung kepada manusia, berharap makhluk lebih dari Allah. Semua itu adalah pintu-pintu syirik. Orang yang takut syirik adalah orang yang paling kuat imannya. Orang yang merasa aman dari syirik, itulah orang yang paling dekat terjatuhnya ke dalamnya. Keutamaan tauhid dan luasnya ampunan Allah. Saudaraku, jika syirik adalah dosa terbesar, maka tauhid adalah kebaikan terbesar. Tauhid adalah sebab utama seseorang masuk surga. Tauhid yang bersih, yang tidak tercampur kesyirikan, membuka pintu ampunan Allah seluas-luasnya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku tanpa menyekutukanku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa luas rahmat Allah, asalkan seseorang menjaga tauhidnya, memurnikan ibadahnya, mengikhlaskan hatinya. Allah membuka pintu ampunan yang bahkan tidak bisa dibayangkan manusia. Allah juga berfirman, Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin aulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan petunjuk. Surah Al-An'am ayat 82. Semakin murni tauhid seseorang, semakin besar keamanan yang Allah berikan di dunia maupun di akhirat. Orang yang sempurnakan tauhid masuk surga tanpa hisab. Saudaraku, ada satu kabar gembira yang sangat agung. Rasulullah SAW bersabda bahwa akan ada 70.000 orang dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tanpa diadili, tanpa ditimbang amal, langsung masuk surga. Apa ciri-ciri mereka? Rasulullah SAW menjelaskan, tidak meminta diruqyah, karena mereka tidak ingin hatinya bergantung kepada selain Allah dalam urusan gaib. Tidak meminta dikai, pengobatan besi panas. Dahulu kai sering berkaitan keyakinan mistis, maka mereka meninggalkannya demi kesempurnaan tauhid. Tidak melakukan tatayur, tidak percaya hari sial, burung sial, suara tertentu, angka tertentu. Hati mereka hanya bergantung kepada Allah. Bertawakal penuh kepada Allah. Inilah inti terbesar dari kemurnian tauhid mereka. Tawakal yang betul-betul total.
hati yang menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan ketika Ukasya berdiri dan memohon agar termasuk golongan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau termasuk dari mereka." Ini menunjukkan bahwa siapa saja selama membangun tauhid yang sempurna bisa meraih derajat itu. Takut atau khauf terhadap Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, rasa takut kepada Allah bukanlah rasa takut yang membuat kita lari darinya, tapi rasa takut yang membuat kita lari mendekat kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Surah Ali Imran ayat 175. Takut kepada Allah adalah ibadah hati. Itulah yang menghalangi seseorang dari dosa ketika tidak ada yang melihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan memberinya rasa aman." Hadis riwayat Tirmizi. Namun hati-hati, ada rasa takut yang terlarang. Takut kepada makhluk dalam hal yang hanya Allah mampu lakukan, takut kepada jin, roh orang mati, atau benda-benda gaib, takut kepada manusia hingga meninggalkan perintah Allah. Takut semacam ini adalah syirik, karena memuliakan makhluk lebih dari sang pencipta. Takut yang benar menghasilkan semangat taat, menjauhi maksiat, hati yang hidup dan lembut, iman yang terjaga. Tawakal kepada Allah. Saudaraku, tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah menggabungkan antara usaha yang benar dan hati yang sepenuhnya bersandar kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Surah At-Tagabun ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki seperti burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Lihatlah, burung terbang mencari makan itu usaha. Tetapi hatinya tidak panik, tidak putus asa. Ia pergi dan kembali dengan yakin kepada rezeki Allah. Tawakal memiliki dua unsur, bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam seluruh hasil dan ketetapan, melakukan sebab-sebab halal yang diajarkan syariat. Jika seseorang hanya bersandar tapi tidak berusaha, itu bukan tawakal. Jika hanya berusaha tapi hati bergantung kepada manusia, itu bukan tawakal. Tawakal yang benar menjadikan seorang mukmin tenang, tidak panik terhadap dunia, tidak takut pada manusia dalam hal yang melampaui batas, yakin kepada pertolongan Allah, lebih ringan menjalani hidup. Tawakal adalah fondasi besar dalam keimanan dan puncak ibadah hati. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pelajaran hari ini menunjukkan bahaya syirik, musuh terbesar manusia, keagungan tauhid, kunci keselamatan, keistimewaan orang yang menyempurnakan tauhid hingga masuk surga tanpa hisab. Rasa takut kepada Allah cahaya bagi hati. Tawakal puncak kebergantungan kepada Allah. Maka jangan pernah merasa aman dari syirik. Jagalah niat kita, bersihkan hati kita, dan murnikan tauhid kita hingga akhir hayat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, bertauhid, bertawakal, dan penuh takut kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.